Adik-adik, ada yang udah tahu belum nih mengenai bilangan pecahan? Kira-kira gimana ya bentuk bilangan pecahan? Nah, disimak ya pembelajaran kita kali ini. Assalamualaikum adik-adik. Gimana nih kabarnya hari ini? Tetap semangat ya. Bersama saya, Kak Aulia Rahayu, selaku fasilitator Laboratorium Multimedia Pembelajaran Fakultas Ilmu Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, akan membersamai adik-adik untuk belajar matematika. Kira-kira materi apa ya yang akan kita bahas kali ini? Nah, benar sekali. Kali ini kita akan membahas materi tentang pecahan. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu agar adik-adik bisa menjelaskan bilangan pecahan, menentukan pembilang dan penyebut, menjelaskan bentuk-bentuk pecahan, mengubah pecahan desimal, campuran, dan persen ke dalam bentuk pecahan biasa, menjelaskan taksiran atas, taksiran bawah, dan taksiran terbaik, mengubah taksiran atas, taksiran bawah, dan taksiran terbaik ke dalam bentuk pecahan, dan yang terakhir yaitu untuk mengaplikasikan pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Adik-adik sudah pernah memotong kue saat ulang tahun kan? Nah, tahu nggak sih kalau proses itu termasuk dalam pecahan loh? Gimana ya kira-kira? Yuk disimak pembelajaran kita kali ini. Ayo adik-adik perhatikan gambar yang sudah kakak berikan. Nah, dari gambar tersebut kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Pada gambar yang pertama, kira-kira berapa bagian buku berwarna kuning dari seluruh bagian buku? Pada gambar yang kedua, berapa bagian cat warna merah pada tongkat? Pada gambar yang ketiga, kira-kira berapa bagian sisa apel yang belum dimakan? Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu mengenai bagaimana cara menulis bilangan pecahan. Jadi, pecahan adalah bilangan bulat yang ditulis A per B. Nah, bagian B ini bilangannya tidak boleh sama dengan 0. Yang A ini bilangannya disebut pembilang. Dan yang B bilangannya disebut penyebut. Nah, sekarang sudah tahu kan gimana cara menulisnya? Yuk kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi. Pada gambar 1, berapa bagian buku berwarna kuning dari seluruh bagian buku? Untuk menyatakan bagian dari buku kuning, maka kita tuliskan bagian buku kuning per seluruh buku yang ada. Adik-adik, bantu kakak untuk menghitung bukunya ya. Buku yang berwarna kuning ada berapa ya kira-kira? Kita hitung. 1, 2. Ternyata buku yang berwarna kuning ada 2 buku. Lalu ada berapa jumlah seluruh bukunya ya? Kita hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi, pernyataan pada pecahan tersebut dapat ditulis 2 per 10. Pada gambar 2, terdapat 2 warna cat pada tongkat, yaitu warna merah dan warna putih. Pecahannya menyatakan bagian cat yang berwarna merah, yaitu tongkat yang berwarna merah itu ada 1 bagian, dan pada 1 tongkat itu ada 2 bagian warna. Jadi pernyataan pecahannya ditulis 1 per 2. Pada gambar 3, terdapat sebuah apel yang dipotong menjadi 4 bagian yang sama besar. Jika 1 bagian buah apel sudah dimakan, maka tersisa 3 bagian. Nah, jumlah seluruh bagian apel
ada 4 potong. Maka pernyataan pecahannya dapat ditulis 3/4. Adik-adik hebat sekali, sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai pecahan. Nah, untuk selanjutnya kita belajar lagi ya, bagaimana cara membandingkan pecahan. Adik-adik, kira-kira gimana ya cara membandingkan pecahan? Nah, benar sekali, kita bisa membandingkan pecahan dengan menggunakan 2 pizza. Nah, pizza yang pertama kita potong menjadi 2 bagian. Lalu pada pizza yang kedua kita potong menjadi 4 bagian. Nah, kira-kira pizza mana ya yang potongannya paling besar? Pada pizza yang pertama, kakak akan memotong pizza menjadi 2 bagian yang sama besar. 1 bagian pizza akan kakak beri kepada Caca. Nah, jadi Caca akan mendapatkan 1/2 dari bagian pizza. Pada pizza yang kedua, kakak akan memotong menjadi 4 bagian pizza yang sama besar. Akan kakak berikan kepada Tono, Ali, Budi, dan Vian. Jadi, setiap anak akan mendapatkan pizza sebesar 1/4 bagian. 1 potong dari 4 potongan pizza. Sekarang adik-adik bisa bandingkan pizza siapa yang lebih besar. Nah, benar sekali. Pizza bagian Caca lebih besar karena Caca mendapatkan 1/2 bagian. Untuk selanjutnya, kita akan mempelajari tentang bentuk-bentuk pecahan. Tahu nggak sih kalau ternyata pecahan itu memiliki 4 bentuk loh? Nah, yang pertama ada pecahan biasa. Yang kedua ada pecahan campuran. Yang ketiga ada pecahan desimal. Dan yang keempat ada persen. Nah, kita bahas satu-satu ya adik-adik. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang pecahan biasa. Nah, pecahan biasa ini dibagi lagi menjadi 2. Ada pecahan murni dan pecahan tidak murni. Apa sih pecahan murni? Pecahan murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Contohnya, 5/2. Nah, angka 5 itu lebih besar daripada angka 2. Untuk yang kedua, ada pecahan tidak murni. Pecahan tidak murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Contohnya 3/7. Nah, angka 3 itu lebih kecil daripada angka 7. Nah, sekarang sudah tahu kan? Kita lanjut lagi ke pecahan campuran. Pecahan campuran terdiri dari bilangan bulat dan pecahan. Contohnya 2, 5/3. Pecahan campuran ini bisa dirubah loh menjadi pecahan biasa dengan syarat pembilangnya harus lebih besar daripada penyebutnya. Selanjutnya ada pecahan desimal. Pecahan desimal adalah bentuk lain dari pecahan yang memiliki nilai penyebut per 10, per 100, per 1000, dan seterusnya. Dalam penulisannya biasanya ditandai dengan tanda koma. Apabila ada 1 angka di belakang koma, itu artinya per 10. Apabila ada 2 angka di belakang koma, artinya per 100. Apabila ada 3 angka di belakang koma, itu artinya per 1000, dan seterusnya. Paham kan? Yang terakhir adalah persen. Persen adalah bentuk lain dari pecahan yang memiliki nilai penyebut per 100. Persen biasanya ditulis dengan lambang seperti ini ya adik-adik. Contohnya nih, ada bilangan 25%. Itu artinya 25/100. Nah, hebat sekali, adik-adik sudah bisa mengetahui tentang bentuk-bentuk pecahan. Untuk mengasah kemampuan adik-adik, kita lanjut mengerjakan soal ya. Kakak sudah menyiapkan 3 soal dengan bentuk pecahan yang berbeda.
Nah, adik-adik akan mengubah pecahan tersebut menjadi pecahan biasa. Untuk soal yang A, kira-kira itu pecahan apa ya? Ada yang tahu? Nah, benar sekali, pecahan 1/4/2 termasuk pecahan campuran. Ada dua cara loh untuk mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Cara yang pertama, kita bisa menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Pecahan 1/4/2 kita pecahkan terlebih dahulu menjadi 1 ditambah 4/2. Nah, kita samakan penyebutnya terlebih dahulu ya. Jadi, angka satunya kita kalikan dengan angka 2 agar memiliki penyebut yang sama. Maka menjadi 2/2 ditambah 4/2. Hasilnya sama dengan 6/2. Ingat ya teman-teman, yang dijumlahkan hanya pembilangnya saja. Untuk cara yang kedua, kita bisa menggunakan rumus jumlah dan kali, yaitu 2 dikali 1 ditambah 4/2. Maka kita bisa mendapatkan hasil menjadi 6/2. Kedua cara tersebut hasilnya sama aja kan? Jadi terserah adik-adik bisa menggunakan cara yang lebih mudah. Kita lanjut soal yang B ya adik-adik, yaitu mengubah bilangan desimal ke dalam bentuk pecahan biasa. Caranya kita hanya perlu memperhatikan ada berapa angka di belakang koma. Pada soal tersebut terdapat satu angka di belakang koma. Artinya pecahannya menjadi 5/10. Kemudian kita lanjut untuk soal yang terakhir, yaitu mengubah persen menjadi pecahan biasa. Karena persen sudah mempunyai ketetapan bahwa selalu memiliki angka penyebut 100, maka kita bisa mendapatkan hasil pengerjaan yaitu 35/100. Wah, hebat sekali ya, ternyata mudah mengerjakan soal-soal ini. Adik-adik pasti pernah kan mengira-ngira tinggi tiang bendera? Tahu nggak sih kalau adik-adik itu berarti sudah melakukan penaksiran? Apa ya penaksiran? Jadi, taksiran adalah perkiraan atau kira-kira. Biasanya ditulis dengan lambang seperti ini. Taksiran pada bilangan cacah terdiri dari taksiran atas, taksiran bawah, dan taksiran terbaik. Taksiran atas yaitu membulatkan ke atas bilangan puluhan, ratusan, atau ribuan, dan seterusnya ke atas yang terdekat. Selanjutnya, taksiran bawah yaitu membulatkan bilangan ke bawah dari bilangan yang terdekat. Dan yang terakhir yaitu taksiran terbaik. Apabila angka kurang dari 5, maka angka pada pembulatan dihilangkan. Jika angka lebih dari 5, maka angka pada pembulatannya ditambah 1. Untuk menaksir pada pecahan biasa dan campuran, kita bisa menaksir hasil operasi hitung dengan cara membulatkan pecahan ke satuan terdekat. Untuk taksiran desimal, kita bisa membulatkan semua suku ke satuan atau puluhan terdekat. Dan yang terakhir, untuk menaksir persen, kita bisa membulatkan semua suku yang ada dengan acuan bilangan persen. Sekarang kita akan mencoba mengerjakan soal terkait dengan taksiran bentuk pecahan. Kakak sudah memiliki soal. Meli membeli beberapa warna pita. Ada pita ungu 2,3/4 meter, pita biru 1,34 meter, dan kuning 5/6 meter. Nah, berapa nih perkiraan panjang pita yang akan dibeli Meli? Nah, untuk menyelesaikan persoalan tersebut, kita perlu menaksirkan pecahan terlebih dahulu. Panjang pita ungu adalah 2,3/4 meter, sehingga kita bisa menaksirnya menjadi 3 meter. Panjang pita biru adalah 1,34 meter. Kita bisa menaksirnya menjadi 1 meter. Dan yang terakhir, panjang pita kuning adalah 5/6 meter, sehingga kita bisa menaksirnya menjadi 1 meter. Nah, jadi panjang pita yang akan dibeli Meli adalah 3 ditambah 1 ditambah 1. Hasilnya sama dengan 5 meter.
Wah, ternyata mudah ya mengerjakan soal penaksiran. Untuk memantapkan materi adik-adik mengenai pecahan, kita bisa mengaplikasikan pecahan ke dalam kehidupan sehari-hari. Kak Lia punya soal nih buat adik-adik. Bantu ibu untuk mengetahui persediaan mentega ya. Untuk mengetahui persediaan mentega yang dimiliki ibu, ayo kita kerjakan bersama. Persediaan mentega ibu adalah 3/4 kg. Yang digunakan adalah 1/3 kg. Berarti kita kurangkan terlebih dahulu. 3/4 dikurang 1/3. Kita akan mendapatkan hasil 5/12. Kemudian ibu membeli lagi 1/2 mentega. Nah, jadi mentega ibu sekarang adalah 5/12 ditambah 1/2. Kita akan mendapatkan hasil 11/12. Adik-adik, asiknya pembelajaran kita kali ini. Kita bisa banyak belajar mengenai apa itu pecahan, bentuk-bentuk pecahan. Kita juga belajar menaksir bilangan caca, menaksir bilangan pecahan. Hebat adik-adik. Kakak harap adik-adik tidak melupakan pembelajaran kita ya, dan selalu aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, itu tadi materi mengenai pecahan. Semoga adik-adik bisa memahami pembelajaran kali ini dengan baik ya. Sekian perjumpaan dengan kakak. Pacu terus semangat belajarnya ya. Dan jangan lupa jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time adik-adik.